Masih mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang saya hormati Pak Kuncoro, Ketua Umum PRSI, dan Bu Lia sebagai Sekjen, Bapak Ibu narasumber, serta peserta webinar terkait dengan pengelolaan limbah-limbah medis. Baik, terkait dengan ini memang kalau saya sampaikan nanti lebih mengarah pada yang sekarang nama generiknya adalah rumah sakit darurat COVID-19 itu untuk rumah sakit yang dilakukan di tempat yang sebelum bukan rumah sakit. Tapi ini juga nanti dikaitkan dengan rumah sakit yang apakah rujukan maupun rumah sakit yang biasa. Ya, ini gambaran terakhir 31 Maret terkait dengan data ya jumlah orang yang terkonfirmasi positif sekian kasus, kemudian yang dalam perawatan ada 1.300-an, kemudian yang sembuh sudah 81 serta yang meninggal 136. Dan gambaran titik-titik merah di semua provinsi, sepertinya hampir semua provinsi sudah ada yang positif ya, kecuali mungkin yang belum kelihatan adalah Gorontalo dan NTB atau NTT. Mudah-mudahan data dari sisi ini juga bagaimana nanti mengolah rumah sakit yang ada di sana. Ini saya kaitkan dengan dari sisi sarana Fasiankes yang sudah punya insenerator berizin, yang saat ini ada 82 rumah sakit ataupun yang insenerator atau menggunakan autoclave ada 3 unit. Ini provinsi-provinsi nanti saya coba bisa nggak di-overlay-kan rumah sakit yang tadi ada positif tapi kemudian atau provinsi yang ada positif kabupaten kota tapi kemudian dari sisi sarana pengolahan limbahnya ini yang limbah tadi yang pengolahan limbah di rumah sakit yang berinsenerator berizin maupun yang punya swasta. Apakah sudah terpenuhi semua? Yang saya khawatirkan rumah sakit yang sudah atau kabupaten yang sudah positif masih jauh untuk melakukan pengolahan limbah medis keluar dari wilayahnya. Kemudian dari sisi jumlah timbulan, memang saya belum dapat data terakhir dari KLHK, mudah-mudahan sudah cuma asumsi saja bahwa dengan kejadian COVID ini, kesan saya pasti jumlah limbah medisnya akan bertambah. Ya, bukan hanya yang ada di rumah sakit, tapi juga sekarang bertambah yang kita anggap sebagai limbah infeksius atau limbah khusus, yaitu masker yang ada dipakai di rumah, karena kita tidak tahu belum semua orang bisa kena rapid test, apakah positif atau negatif, atau juga dia carrier atau ODP. Jadi asumsi saya timbulan limbah itu yang masih positif masih bertambah, walaupun juga mungkin data KLHK-nya tahun ini akan bertambah juga pengolah limbah yang akan dibangun ya. Di tahun ini katanya informasi ada 5 provinsi, kemudian juga rumah sakit yang dalam kondisi darurat, mudah-mudahan informasi dari KLHK yang sudah punya autoclave maupun insenerator yang masih dalam proses atau belum berizin bisa difungsikan terkait dengan kondisi darurat ini. Ini kenapa limbah medis Fasiankes secara umum ya generik tentunya harus dikelola karena terkait dengan dampak lingkungannya, kemudian juga bisa berdampak kepada kesehatan. Tadi yang saya sampaikan, kalau tidak dilakukan secara benar di Fasiankes sendiri atau di rumah sakit, tenaga-tenaga kesehatan kita juga yang akan menjadi kena dampaknya maupun masyarakat yang ada di dalamnya. Di samping juga terkait dengan pemenuhan peraturan regulasi. Itu dalam gambar sekarang juga sudah bertambah adanya kegiatan rapid test yang dilakukan di masyarakat, apakah dalam bentuk drive-thru ataukah kunjungan ke rumah. Ini juga suatu yang tidak bisa diabaikan dari sisi limbah medisnya. Ya. Ini terkait dengan Permen KLHKP 56 tahun 2015 yang sudah familiar bagi kalangan kesehatan, dikaitkan dengan PP Fasiankes sendiri dengan ada 10 sarana Fasiankes. Namun saya tambahkan di luar yang 10 tadi, tentunya sekarang yang muncul adalah rumah sakit darurat COVID-19. Ini nama generik. Misalkan di Jakarta itu ada Wisma Atlet, ya. Mungkin di daerah-daerah lain juga sudah mulai bermunculan. Apakah itu yang di Kota Semarang tidak salah rumah dinasnya Pak Wali Kota, kemudian ada gedung diklat atau kantor-kantor lain yang dijadikan sarana sebagai rumah sakit darurat untuk menambah kapasitas rumah sakit yang ada di wilayahnya. Nah, kemudian dikaitkan dengan limbah Fasiankes dengan regulasi mengatur, kita kenal ada limbah padat dan limbah cair. Limbah padat sendiri ada limbah padat domestik, ya untuk hasil makanan, hasil rumah tangga, kemudian limbah padat B3.
Di rumah sakit sendiri tentunya ada produk-produk limbah padat domestik yang dihasilkan. Nah, kalau tadi yang saya anggap sebagai rumah sakit yang merawat pasien-pasien, apakah itu yang terkonfirmasi yang ringan maupun yang sedang dan sebagainya, tentunya kita anggap limbah padat domestiknya infeksius. Ini tidak bisa disamakan dengan limbah padat domestik yang biasa terjadi di kondisi normal. Kalau limbah padat B3 tentunya sudah pasti infeksius ya, dan limbah padat medis. Kemudian ada limbah cair B3, ya limbah cair ini pun juga kita anggap sebagai limbah cair yang infeksius ya, di samping limbah cair yang domestik. Kemudian dari sisi jenis-jenis limbah, tentunya sekarang limbah domestiknya yang memang dominan, tentunya ini bersaingan dengan limbah infeksius juga mungkin bertambah juga. Di samping ya kita harus menghitung juga limbah yang khusus tadi, masker-masker yang ada dari hasil di rumah. Ya, dengan apakah dengan ODP atau dengan keadaan sehat, tapi kita tidak tahu. Kita anggap saja masker yang sudah dipakai itu dijadikan sebagai limbah khusus, ya kita anggap sebagai, kita cari aman saja sebagai infeksius. Ini kondisi ideal bagaimana pengolahan limbah medis yang kita selalu sekarang sedang proses dengan KLHK, dengan Bappenas, dengan Persi, dengan kementerian lain adalah berbasis wilayah. Ini kondisi normal, kita ada pemilahan ya, pemilahan yang tajam, kemudian yang bisa di-recycle, kemudian yang khusus ke insenerator adalah yang limbah infeksius patologis. Ini yang kita dorong tidak menyeberang lagi antar pulau, tapi juga kalau bisa diselesaikan dalam satu wilayah, apakah itu provinsi atau regional atau kabupaten kota. Ini kondisi normal. Cuma kita bayangkan nanti bagaimana kondisi yang sekarang di era coronavirus disease yang 19 tadi. Ini dari sisi pengolahan limbah B3 Fasiankes, di mana dari sisi pengolahan memang harus izinnya dari pusat, dari KLHK pusat. Sementara yang lainnya, pengurangan, pemilahan, pewadahan, pengangkutan, penguburan, dan termasuk penimbunan oleh Dinas Lingkungan Hidup setempat, kabupaten kota, kalau pengangkutan oleh Dinas Perhubungan, namun rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup setempat. Ini dari sisi penyimpanan, kami sudah mengeluarkan yang Kesling Rumah Sakit, Permenkes nomor 7 2019, ini ya kami bersama-sama KLHK juga, bagaimana limbah infeksius tajam dan patologis pada suhu 3-8 derajat Celcius bisa 7 hari, yang sebelumnya hanya 2 hari. Jadi supaya teman-teman puskesmas pun juga punya waktu bisa menyimpan, walaupun kita arahkan sekarang dengan cold storage ya. Kemudian ini dari sisi pengolahan, dari teknologinya sendiri ada yang thermal non-thermal, yang thermal itu bisa insenerator atau non-insenerator. Jadi kita tidak harus terjebak dengan insenerator, tapi sekarang kita dorong juga non-insenerator, salah satunya dengan autoclave. Kemudian non-thermal sendiri mungkin ini juga belum banyak dikembangkan ya, disinfeksi kimia, karena pasti limbahnya akan terkait dengan lingkungan dan solidifikasi. Kemudian dari sisi pengolahan insenerator sebagai penghasil, jadi semua rumah sakit yang punya insenerator tentunya harus berizin sebagai penghasil. Ini aturan-aturannya. Dia dilarang untuk mengolah limbah radioaktif yang mudah meledak dan termasuk merkuri. Dan kriteria untuk insenerator salah satunya adalah ada ruang bakar dengan minimal 800 derajat Celcius dan ada ruang kedua adalah 1000 derajat Celcius. Kalau tidak salah di surat edaran KLHK, Menteri KLHK yang terbaru, hanya disyaratkan aja satu ruang yaitu 800 derajat Celcius. Mudah-mudahan ini juga menjadi kemudahan dalam hal mengolah limbah infeksius dari COVID-19 tadi. Kemudian dari sisi jenis-jenis teknologinya yang autoclave memang dalam Permen KLHK P56 dianggap residunya adalah non B3 ya. Walaupun sekarang kami dorong untuk revisi Permen KLHK tadi, residu B3-nya tidak harus lagi ke pengolah limbah swasta. Ya, walaupun kemarin dalam surat edaran masih dianggap harus ke pengolah limbah swasta ya. Ini yang masih berproses, mudah-mudahan tidak harus ke pengolah limbah swasta lagi. Itu bisa dianggap walaupun harus ada pengolahan khusus oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dari sisi penguburan, yaitu jika daerah tadi tidak terdapat insenerator atau autoclave, ya, alat yang sifatnya thermal maupun non-thermal, bisa dilakukan penguburan selama ada persetujuan dari Dinas Lingkungan Hidup, ini tuh bisa 5 tahun, ya salah satunya pada saat kejadian bencana di Palu, ya.
Kemudian ini untuk limbah patologis dan limbah tajam. Kemudian dari sisi penimbunan juga demikian, residunya yang ditimbun adalah residu insenerator, bisa juga dari sisi untuk sanitary landfill, ya ini yang selama ini harus dipusatkan masih di, ya kalau kelas A itu di Cilengsi, mungkin di tempat-tempat lain dari KLHK mungkin ada. Dan tetap ada persetujuan dari Dinas Lingkungan Hidup setempat provinsi maupun kabupaten kota. Nah, nanti bagaimana pengolahan limbah Fasiankes perawatan COVID-19 ini kami membuat, tidak salah saya lupa tanggalnya, bulan Maret, ya waktu itu mengantisipasi adanya rumah sakit darurat, yaitu Wisma Atlet yang dimanfaatkan sebagai rumah sakit, walaupun untuk yang sifatnya ringan, ya maupun sedang. Ini saya fokuskan saja pada poin nomor 7, ada unit ini untuk yang limbah cair, ya kami bagi limbah cair, limbah padat domestik, dan limbah padat B3. Jadi untuk limbah cair pun harus kita amankan, di ujungnya harus ada klorinisasi, ya. Jadi kalau selama ini kan limbah cair yang penting sampai di bawahnya hanya sesuai dengan standar baku mutunya aman, tapi di sini harus ada penambahan karena ya kita anggap saja dia infeksius, ya. Kemudian ada pengukuran proses desinfeksi di mana sisa klornya pada kisaran 0,5 ppm, ini mungkin lebih teknis. Kemudian ada pengukuran kualitas air limbah hasil proses pengolahan, dan kita pastikan unsur BOD-nya, COD-nya, kemudian TSS dan sebagainya itu harus dilakukan 1 minggu sekali. Ini untuk mengontrol dari sisi IPAL. Ya. Nah, bagaimana untuk pengolahan limbah medis padat domestik? Ya, di sana ada ruang isolasi yang kita anggap semua hasil dari ruang isolasi itu kita anggap sebagai infeksius. Kita dari sisi corona kita juga belum banyak tahunya sehingga kita mencari amannya saja. Jadi untuk limbah padat domestik juga ada limbah padat khusus, yaitu masker sekali pakai yang kita anggap juga sebagai infeksius. Saat ini di Wisma Atlet kami kemarin diskusi di sana, memang waktu itu saya sarankan seandainya limbah padat yang sisa-sisa makanan box itu disemprotkan klorin, ya desinfeksi, kemudian dimasukkan dalam, harusnya oleh teman-teman lingkungan hidup ini diolah khusus, tidak harus masuk insenerator, ya diolah khusus. Jadi artinya tidak dilempar ke TPA kemudian itu nanti bisa dibongkar-bongkar oleh pemulung, tapi harus diolah khusus oleh Dinas Lingkungan Hidup, sama seperti waktu di Natuna, ya di desinfeksi. Tapi dikhawatirkan itu dari Wisma Atlet takutnya, karena mohon maaf nanti teman-teman KLHK bisa terlibat di sana, bagaimana mengolah, karena saat ini dimasukkan ke insenerator semua sehingga inseneratornya mohon maaf jadi jebol. Karena volumenya full antara limbah domestik dan limbah B3-nya. Harusnya bisa kita pilih mana yang harus ke insenerator, mana yang tidak perlu ke insenerator, ya. Dari sinilah peran nanti Dinas Kebersihan mudah-mudahan bisa ditugaskan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian yang berikutnya terkait dengan limbah medis padat, ya B3. Tentunya ini sesuai dengan aturan yang sama. Jadi setelah sudah dipisahkan limbah medis B3 tadi, sebelum masuk ke polybag kuning, ya polybag untuk B3 didesinfeksi dengan klorin 0,5% atau lisol atau karbol dan sebagainya. Kemudian diikat, ya, kemudian sebelum diangkut ke pengolah atau ke pengolah B3, bisa insenerator di sana maupun yang insenerator di RSPAD atau di tempat yang lain, harus didesinfeksi dulu. Karena kita tidak mau nanti kepegang oleh petugas yang tidak, ya emang harusnya menggunakan APD, atau siapapun yang bisa memegang polybag kuningnya bisa tersentuh, karena ya kita tidak tahu bagaimana mekanisme hidupnya corona tadi, ya. Jadi kita di awal sebelum masuk ke polybag harus didesinfeksi dulu, kemudian setelah diikat dalam polybag sebelum diangkut didesinfeksi lagi. Ya ini secara umum saja terkait dengan limbah medis. Sebenarnya terkait dengan insenerator itu hal yang di ujungnya adalah hal yang normal sesuai dengan regulasi. Kemudian limbah infeksius yang Fasiankes ini yang dalam surat edaran Kemen-LHK, penyimpanan dalam kemasan tertutup lamanya paling lama 2 hari, kemudian dalam insenerator yang hanya 1 ruang 800 derajat, kemudian atau dengan menggunakan autoklaf dengan pencacah, adanya pencacah atau steril. Namun ada catatan di sini, residu hasil insenerator autoklaf harus diserahkan ke pengolah limbah B3. Ini yang
kami sebenarnya keberatan dalam revisi kemarin supaya tidak disilakan karena sebagai limbah non B3. Kemudian bagaimana masker yang ini juga kami sosialisasikan, masker yang ada di rumah-rumah sekarang, itu harusnya kita anggap infeksius. Sebelum dibuang, setelah dipakai, harusnya dicelupkan dulu dalam deterjen. Ya, kita tidak menganjurkan klorin sebagai nanti sulit atau bahkan mencemari lingkungan. Ya, dengan deterjen saja, air sabun, kemudian sebelum dibuang, dipotong-potong dulu. Ya, supaya tidak dimanfaatkan atau didaur ulang, dijual kembali, itu juga malah jadi bahaya. Ini yang konsep kami bagaimana bisa mencegah yang dari rumah juga ke masyarakat. Saya rasa itu saja Bu Lia, terima kasih konsep ini. Kami tetap bekerja untuk Bapak Ibu yang ada di rumah. Bapak Ibu di rumah lah, tetap di rumah untuk kami. Saya rasa ini konsep yang sama, stay at home, tapi juga bagi petugas kesehatan bisa lebih aman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi mungkin mudah-mudahan teman-teman nih di daerah-daerah bisa mendengarkan bahwa kita sekarang ini berperangnya ini bukan hanya kepada virusnya saja, tetapi yang harus kita lakukan adalah dampak dari virus tersebut, artinya akan banyak limbah yang dihasilkan baik itu oleh pasien, baik itu oleh orang-orang yang kontak dengan pasien. Nah, ini yang rasanya belum banyak dibicarakan akhir-akhir ini. Kita semuanya menganjurkan pakai masker, tapi bagaimana atau kemana kita harus membuang masker? Nah, itu tolong bisa dipikirkan. Tadi sangat menarik bahwa Pak Imran sudah menyatakan perlunya ada pemilahan yang baik dan juga ada satu hal yang disampaikan bahwa kemungkinan besar akan banyak rumah sakit darurat COVID-19 yang tadinya mungkin bukan diset sebagai rumah sakit, tidak diset sebagai fasilitas pelayanan kesehatan, tapi tiba-tiba harus menampung sekian banyak orang yang potensi terinfeksi COVID-19. Juga tadi tentang masker di rumah tangga banyak sekali yang menggunakan, dan apalagi kita sekarang ini sudah ada isolasi mandiri. Nah, isolasi mandiri itu mungkin saja dia sudah positif COVID-nya, kita juga tidak tahu, tapi ada juga sebagian yang memang positif, tetapi karena tidak berat, maka dia dirumahkan, itu juga ada. Tadi pesannya bahwa jangan lupa harus disimpan, dipotong-potong, direndam deterjen, dan kemudian bisa diambil oleh, atau di tempatnya khusus ya, harus tempat sampah bertutup nih. Saya masih lihat bahwa ada beberapa poster yang mungkin yang buat adalah orang-orang yang awam, tapi sangat apresiasi karena ingin menyajikan hal-hal yang membantu masyarakat, membuat poster mengenai bagaimana membuang masker, tetapi maskernya itu kelihatannya tempat sampahnya terbuka. Nah, ini tolong diingatkan kepada masyarakat bahwa harus tempat sampah yang tertutup. Baik, sebelum kita diskusi nanti masih ada Dr. Lina Trimugi Astuti SEMM. Jadi beliau ini akan bercerita mengenai tantangan penanganan limbah medis di era COVID-19. Nah, ini nanti secara ilmiah akan disajikan karena beliau ini juga pengajar juga ya, sehingga beliau mengumpulkan banyak sekali literatur dan kita sudah cukup lama berdiskusi. Ternyata menurut Bu Lina ini banyak hal yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai limbah ini seolah-olah menjadi hal yang tidak terfikirkan sehingga akhirnya justru dari limbah itulah potensial untuk penularan kepada masyarakat tanpa kita sadari.